Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu Pak Purwanto, Pak Dr. Purwanto Hadinagoro, dan biasa dipanggil Pak Kanjeng nggih Pak Pur. Nggih. Nggih. Nggih menika rencang-rencang sami ngaten menawi dawuh kula. Lha apa niku? Bahasa Jawanya nyeluk kula nggih. Kanjeng ngoten niku nggih. Pun mengalir mawon. Artinya malaikat yang kelihatan ya Ibu, Pak. Ya, ibaratnya seperti itu, sing katon. Malaikat enggak katon toh, Pak. Tapi kalau malaikat yang katon ya Ibu, Pak. Alhamdulillah ibu saya juga masih sehat, masih sekarang ini, walaupun saat sekarang ini rada meriang nih saat ini. Saya mohon doanya ibu saya sehat kembali. Itu bagi saya apa namanya, nasihat yang tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Kowe dadi wong itu temen bakal tinemu. Nah, temen itu bisa diartikan luas, Pak. Ya temen itu ya jujur, ya macam-macam lah. Jujur, sregep, disiplin, tenanan, ya toh, gelem kesel, gelem kangelan, itu temen, Pak. Konsisten. Ya, konsisten itu kan, ya itu namanya temen, Pak. Basa Jawa itu kan luas, Pak ya. Ya jujur, ya apa temen-temen. Dadi wong sing temen le. Apa sing mbok jalani kuwi kowe temen bakal tinemu. Ya. Saya mengawali karir pun juga dari tukang angkat koper, Pak. Bukan kok langsung pakai jas-jasi jadi direktur, boten, Pak. Ya, saya dari bellboy, Pak, namanya. Dari concierge bellboy, dari tukang angkat koper, ya toh. Tapi alhamdulillah, Pak, sekali lagi ketika saya jalani sesuatu itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, yo gelem kesel itu lirik ngeten, Pak. Oh, kalau ada grup di hotel itu jam 5 itu tamunya check out, saya juga sudah jam 4 udah datang, Pak. Walaupun koncone jauh turu, saya udah datang. Karena apa? Nurunin tas dari lantai 11, dari lantai 12 itu kalau zaman dulu kan begitu, Pak ya. Ya, itu saya jalani, Pak. Akhirnya setiap tahun itu saya selalu mendapatkan promosi, Pak. Alhamdulillah saya mendapatkan promosi. Penjelasan tadi ngendika, saya nggak stuck. Grafiknya alhamdulillah, Pak. Itu tadi saya di depan saya udah matur. Saya itu selalu dinaungi keberuntungan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Tapi bukan beruntung, hanya beruntung tanpa kami berusaha, tidak. Kami berusaha. Jadi sesuatu itu saya jalani ikhlas, Pak, tulus, Pak. Koncone sik turu aku wis mangkat, gitu. Koncone duwe sepeda, aku duwe sepeda, Pak. Jalan ya, enggak apa-apa. Tapi bisa nyelengi iso tuku sepeda, iso nyelengi iso kuliah meneh gitu ya. Itu saya jalani, Pak. Setiap tahun itu saya mendapatkan promosi, Pak. Ya, dari bellboy naik. Saya umur 29 tahun itu saya pernah mendapatkan GM termuda, Pak. Ya, waktu itu di Side Group, Pak. Saya mendapatkan promosi di karena Side ini kan banyak, Pak ya. Saya pernah mendapatkan promosi di satu tempat lah, umur 29 tahun saya udah GM, Pak. Terus, Pak, sampai sekarang, Pak. Jadi ya itulah kenapa apa namanya itu bisa berjalan seperti sekarang ini ya, karena saya menjalani sesuatu itu dengan tadi, Pak, sungguh-sungguh, Pak. Temen, kata kuncinya temen, Pak. Jadi wong sing temen. Kowe temen bakal tinemu. Kowe tekun bakal tekan. Tekun itu bakal tekan. Tekun apa sing mbok jalani, apa yang menjadi cita-citamu tekan. Kalau di hotel itu ya paling tinggi ya GM, Pak, direktur atau apa, sudah alhamdulillah. Selain tekun temen tadi, apalagi yang membuat Pak Pur? Ya belajar, Pak. Saya belajar, saya ketemu orang pun saya selalu belajar, Pak, dengan siapapun. Saya tidak pernah menganggap orang itu underestimate itu. Saya selalu menganggap orang itu selalu di atas saya. Itulah yang menjadi saya. Saya selalu menganggap orang ketemu siapapun itu. Beliau adalah di atas saya. Di atas saya itu ya ilmunya dan sebagainya. Ya, saya ambil yang positif, saya ambil. Oh, ini bagus nih, ini bagus. Saya terapkan diri saya, Pak. Jadi dengan siapapun ya saya belajar. Ya, selain saya juga berusaha untuk mengimprove diri saya, belajar pada pendidikan yang formal. Ya, makanya saya mau masuk ke sini, Pak. Ya, saya pendidikan formal. Tidak semua orang yang praktisi yang sudah pada tingkat pekerjaan yang top leader itu mau kembali lagi ke kampus untuk belajar secara formal, menyelesaikan S1, S2, S3. Nah, ini Pak Pur berbeda. Beberapa orang juga melakukan ini, tapi Pak Pur melihat konsistensinya begitu tinggi. Artinya tidak hanya menyandang doktor saja, tapi ketika ada sidang doktoral di berbagai kampus, terutama di UNS, Pak Pur pasti menjadi dosen penguji di situ.
Ya Pak, jadi alhamdulillah lagi-lagi itulah yang harus saya syukuri ya. Saya selalu mendapatkan kesempatan. Jadi kalau soal bicara pendidikan formal itu yo apa ya komplit saya. Sekolah terendah dulu TK ya. Bapak ibu saya walaupun orang wong randuwi ya sekolah ke TK ya. TK, SD, SMP, SMA, walaupun setelah itu jeda dulu ya, saya kerja kemudian diploma 3 Pak. Diploma 3 pun saya lulus 2 tempat. Diploma 3 S1 Pak. Bukan kok S1 saya itu transfer, tidak, menjalani dari awal Pak, semester 1. Bisa aja lang transfer bisa ya. Dikonversi supaya nggak lama. Saya menjalani dari awal S1 Pak. S2 menjalani dari awal Pak. S3 pun juga menjalani dari awal Pak. Udah doktor mau apa lagi gitu ya. Nggak ada pendidikan post doktor kan nggak ada. Nah kalau nanti jadi profesor kan lain Pak, itu berbeda, itu soal lain ya. Nah, ya anugerah ya kita harus. Saya juga sekarang ini juga baru saya urus menuju ke sana ya. Menuju ke sana, insya Allah mohon doanya ya. Kami juga mengarah ke sana. Ya makanya saya dipercaya dan mau menjadi tim-tim penguji di UNS. Kebetulan saya dulu di pasca sarjana di penyuluhan pembangunan itu dari sekian puluh orang itu saya dianggap cum laude ya, makanya diberikan kesempatan ketika ada yang ujian kalau sudah mereka sudah pada tahap-tahap akhir, saya mesti diminta untuk jadi penguji dari luar ya, DLB, dosen luar biasa, penguji dari luar itu saya mesti selama disiplin ilmunya sama dengan saya, penyuluhan pembangunan mesti saya ditimbali. Saya diminta untuk uji. Udah beberapa lah, banyak sekali itu. Nah, itu yang harus saya syukuri Pak. Jadi bagi saya pendidikan itu investasi masa depan Pak. Saya berpikir waktu itu ketika nanti saya sudah tidak di kanggoke lagi, saya tidak laku lagi di industri, di bisnis, saya akan ke kampus. Akan ke kampus, akan jadi guru, jadi apalah, yang penting pokoknya supaya melawan penuaan gitu ya, harus kerja terus, melawan tua ya. Melawan tua. Jadi kalau kita ketemu mahasiswi kan seneng gitu ya. Kayak Mas Bambang seneng. Iya, seneng. Melawan penuaan itu harus aktivitas terus itu, harus aktivitas terus. Nah, tapi alhamdulillah masih tua ini saya juga masih diminta ke sana, jadi ke sana. Saya itu sampai sekarang ini masih ngampus satu bisnis besar di Gunung Kidul sana. Saya jadi seorang owner representatif, tapi nggak perlu saya jelaskan di sini. Itu ya ada Pak Gunung Kidul sana. Kapan-kapan diajak Pak ya? Oh iya, monggo dengan senang hati itu. Nah, jadi itu Pak, saya kenapa tergerak itu? Karena pendidikan itu investasi masa depan Pak. Kemudian ada istilah Pak, belajar itu sepanjang hayat. Selama orang rung mujur ngalor, aku ya belajar, masih belajar. Uang rung mujur ngalor, saya tetap belajar, Pak. Itu dengan siapapun, Pak. Ya, nek wis mujur ngalor, lah gue ya ora belajar meneh. Ya, mujur ngalor itu maksudnya meninggal, meninggal mujur ngalor itu. Jadi, ya apa ya istilahnya apa ya? Ya belajar sepanjang hayat, Pak. Nah itu, long life education. Ya, long life education terus itu dengan siapapun. Pendidikan kan dia harus formal, formal entek kula mun ajeng sekolah napa melih. Nah, kula dengan Ustadz Roja ketemu Ustadz Nanang, Mas Aziz ini orang-orang yang apa namanya Ustadz ya, namanya juga Ustadz. Saya belajar di situ. Ya. Belajar. Sing apa-apa tak anggone. Tapi beliau apik semua untungnya, ya diberikan ke saya apik semua untungnya itu. Selalu nasihati saya kawan-kawan itu. Selalu nasihati saya. Alhamdulillah. Ya, baik juga yang kawan-kawan bisnis, Pak sebaiknya begini-begini. Oke, ya, oke. Ya. Terus Pak Pur itu kan di kemasyarakatan juga sudah bagus, di bisnis juga sudah oke, dan di percaturan politik seperti itu. Mungkin ada pesan pada, terutama hal-hal yang bisnis Pak ya. Pesan pada para pelaku bisnis baru, terus orang-orang yang bekerja di sini maupun orang-orang yang terlibat dalam dunia pariwisata maupun perhotelan Pak. Ya, pesan saya jalanilah profesimu dengan sepenuh hati ya. Itu ya. Jalanilah profesimu dengan sepenuh hati. Jadi apapun itu ya. Jadi apapun itu, kita harus proud dengan apa yang kita sandang, Pak. Kita harus bangga dengan apa yang kita sandang. Ya, jadi seorang cook, jadi seorang reception, jadi seorang direktur, jadi seorang GM. Itu apa namanya? Jalanilah profesimu dengan sepenuh hati, dengan jujur, ikhlas, penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, kowe arep nemoni sesuatu yang kamu inginkan, itu pasti, Pak. Itu pasti, Pak. Itu pasti, karena sudah saya jalani, Pak. Ya. Saya sudah membuktikan dan sudah saya jalani. Satu hal, ya,
ojo jiwit wong, nek kowe ora gelem dijiwit, itu saja. Jangan pernah menyakitin orang kalau kita tidak mau sakiti. Ngoten, Pak. Jangan pernah merugikan orang. Itu sepakat, Pak. Nah, itu mawon. Jalanina profesimu dengan sepenuh hati, jujur, sungguh-sungguh. Wes gelem kesel, gelem kangelan. Jadi orang temen, itu aja. Pasti kowe akan nemoni kowe. Nah, nek kowe cidro, nek kowe ora jujur, ora apa. Ya wis. Ya pasti itu. Selesai, Pak. Selesai. Pasti itu, Pak. Itu prinsip hidup saya begitu, Pak. Sekaligus moto mungkin, Pak. Dalam? Sekaligus moto hidup, Pak. Moto hidup saya? Ya. Urip iku urup. Hamemayu hayuning bawono. Ya, urip itu manfaat tumraping liyan, keluarga, sanak sederek, orang banyak, dan mengusahakan memayu hayuning bawono tadi mengandung maksud bahwa kita harus mengusahakan hal itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu memayu hayuning bawono untuk itu. Ya, lebih baik, lebih baik, lebih baik untuk kehidupan dunia ini. Maslahat tumraping wong liya, tumraping umat. Dengan profesi yang kita sandang kan gitu. Nah, seorang ustadz ya bagaimana memberikan saya ini sebagai orang pariwisata ya uripku aku neng di itu harus manfaat tumraping kiwa tengenku kepada semua stakeholder ngoten nggih, pada keluarga kita ngoten, Pak. Jadi moto hidup saya gitu, Pak. Ya murid itu urup ya berarti kan luas, Pak. Orang nyakitin orang ya itu. Orang rugeke wong ya toh hamemayu hayuning bawono itu. Ada tambahan pertanyaan, Bu Bapak. Ini kan eranya apa namanya semacam boot Taylor atau dunia kerja itu, para milenial itu ingin masuk. Nah, ini dari pengalaman Pak Pur sendiri ada istilah di kalangan mereka itu inginnya melenting atau kayak melompat. Korea, tidak perlu melakukan dari bawah dan berdarah-darah, tapi mereka itu langsung naik tangga dan jalan pintas. Itu menurut Pak Pur bagaimana? Ya, itu satu cara yang sekarang ini ya baik-baik saja, Pak. Tapi dengan catatan melentingnya itu melenting yang bagaimana? Kalau melentingnya dengan kita ini ke kanan kiri nganu koncone ke bawah kita ke atas kita menjilat ya nggak perlu, Pak. Jangan, Pak. Jadi ya kita jalani sesuatu itu alami ya, berusaha terus ya. Ya ada kalanya, Pak, yang memang melenting ya bisa dengan tidak cara-cara yang negatif tadi juga bisa, Pak. Ya, bisa juga ya. Contoh kalau orang itu mau melenting, contoh kalau seorang politisi ya bisa aja dari orang biasa terus kemudian menjadi politisi besar itu bisa aja, itu melenting juga, Pak. Melenting juga bisa. Siapa nyangka Respati bisa dapat? Ya, siapa sangka? Ya. Ini kan melenting, Pak, juga. Melenting. Beliau dari seorang notaris, kemudian ketua HIPMI, diberikan amanah ini menjadi calon wali kota dan insya Allah menang, Pak. Itu juga melenting, Pak. Itu melenting. Ya toh, apalagi sekarang dunia digital dan sebagainya itu bisa melenting, Pak. Bisnis-bisnis yang bisa dilakukan melalui digitalisasi kaum milenial itu juga bisa memelentingkan itu. Dengan catatan bagi saya nggak sepakat kalau melentingnya itu dengan cara menjatuhkan orang lain, ya toh, dengan berbagai hal yang sifatnya adalah negatif, itu saya nggak sepakat. Ada cara-cara melenting juga ada, tapi melenting yang sifatnya positif, monggo, tidak ada masalah, ya. Itu istilahnya itu pragmatis itu ya ono apike ya ono eleke juga kan begitu. Out of the box juga itu, Pak. Out of the box, keluar dari kebiasaan itu wonten ya. Memang ya. Kalau dulu dunia pariwisata itu hanya dianggap sebelah mata, Pak. Jadi karyawan hotel itu sebelah mata, Pak. Tapi sekarang ini yang namanya dunia perhotelan, pariwisata itu sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan, Pak. Sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Sudah menjadi program studi juga. Sudah menjadi program studi sekarang ini yang namanya doktoral S3 dari untuk pariwisata perhotelan juga sudah ada, Pak. Kalau dulu kan enggak, Pak. Orang sebelah mata, Pak, menganggap karyawan hotel itu hanya pelayan gitu ya. Boten, Pak. Ini ilmu pengetahuan, Pak. Karena ngurus hotel itu ibaratnya ngurus murbaut di engineering sampai ngurus kecap, sampai ngurus kopi. Itu ilmu, Pak. Bagaimana menghitung cost expense satu kopi ini ada cost-nya. Cost itu adalah biaya yang timbul pada saat proses produksi, itu namanya cost. Oh iya, nek kopi sak meniki
didol 20.000 katakanlah. Oh, gulone sakmene, anu sakmene, pelayane sakmene. Pelayan itu kan labor cost juga itu. Labor cost. Itu berarti tak dol sakmene. Itu HPP-nya sekian. Itu namanya ada cost-nya, Pak. Ini berarti ilmu, harus dihitung. Nggak bisa by feeling nggak bisa, Pak. Ya, hotel itu ngurus hotel itu complicated, Pak. Ngurus kecap sampai ngurus murbaut, kecap di kitchen sampai murbaut, complicated, Pak. Ya, apa itu cost, apa itu expense, ya, dan lain sebagainya, Pak. Complicated, Pak. Nah, sekarang menjadi cabang ilmu pengetahuan. Muatan, Bapak. Ya. Kalau rahasia bertahan di tengah persaingan di Solo ini gimana, Pak? Tidak bertahan, justru berkembang malah. Iya. Jadi monggo ingkang badhe menilai kados pundi, tapi ya angka bicara bagi saya, Pak. Nyun sewu nggih, angka itu bicara. Rapot kita itu ya angka. Ya, walaupun mungkin dari sisi yang kelihatan umum, bisa dilihat umum. Oh, saiki padang yo. Saiki parkirnya nganti tekanetan teko kulon, kebak. Ya, itu. Saiki kencar-kencar. Nek kencar-kencar kuwi berarti kamar isi kabeh. Yo, nek parkirnya kebak itu yang kasat mata. Yang tidak kasat mata maksudnya tidak bisa dilihat umum, ya laporan keuangan, Pak. Kemarin piro, saiki piro. Produknya podo. Ya toh? Produknya podo itu hotelnya ya letaknya ning kene, kamare sakmene, wonge sakmene. Ning biyen katakanlah nek wong ngomong dhisik maaf ya. Peteng. Biyen singup. Ya saiki kan sudah beda gitu ya. Saya ngeklaim beda. Dan terpenting lagi adalah angka, Pak. Angka itu bicara, Pak. Nggih, ngapunten nggih. Ini saya dulu. Angka biyen piro, saiki piro, biasanya kan ngeten. Biasanya tanyanya pada okupansi, Pak ya. Okupansi. Lah niki angka ini laporan nih. Ini angka bicara nih. Ini angka bicara biyen piro, saya bandingkan 2 tahun lalu. Oh sakmene, iki sakmene lho. Lompatannya berarti 1000% nih. 100%. Oh iya. Katakanlah begitu. Berarti angka itu bicara. 1000% itu real, Boten. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi naiknya itu bisa 300%. Ya 300-400%. Ya, apalagi kemarin alhamdulillah kami November kemarin luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu menjadi last choice, pilihan terakhir. Tapi sekarang ini enggak kami. Kami bisa Big Ten di Solo lah. The Big Ten di Solo ya. 10 besar kami bisa, alhamdulillah, walaupun hotel ini enggak besar-besar amat. Tapi kami ya lumayan lah gitu ya. Angka bicara, Pak. Rahasianya apa? Rahasianya ya itu temen, Pak. Temen. Ya toh, saya gula mentah menungso, Pak. Gula mentah menungso sebagai produk intangible. Nek menungso itu bagi saya produk intangible. Sebelum penjenengan ke sini, intangible itu produk yang abstrak gak kelihatan. Tapi ketika penjenengan sudah, oh karyawannya sopan ya ternyata, oh karyawannya bener nyajikan minuman, itu berarti produk intangible. Kalau produk tangible ya gedung ini kasat mata. Kasat mata, oh iya saya harus dicat, saya harus itu produk tangible. Produk intangible produk yang tidak bisa dirasakan sebelum kita merasakannya. Contoh pelayanan, kemudian keterampilan karyawan, kesopanan karyawan, disiplin karyawan, itu produk intangible, Pak. Nah, di situ kami develop ya, kami arahkan, kami buat berbagai hal, ya toh, kita motivasi, Pak, yang tidak dengan capek-capeknya, kita buat manusia itu supaya tadi teman tanggung jawab, ya toh, sungguh-sungguh menjalani profesinya. Alhamdulillah, Pak. Pak, itu kan tinggi, Pak ya. Artinya saya melihat langsung wong saya itu setiap hari juga lihat di sini lampunya padang lancar itu. Untuk membranding lagi itu kan kosnya kan juga tinggi, Pak. Ya. Apakah dukungan dari owner juga sangat tinggi? Ya alhamdulillah kalau dukungan dari owner sekali lagi Jerbasuki Mawabio juga ya. Makanya. Selain bagaimana kita membuat karyawan itu semangat kerja lagi, disiplin, jujur dan sungguh-sungguh. Jujur itu bukan soal jujur pada soal keuangan atau bukan, tapi jujur pada profesi. Profesiku sebagai seorang resepsion itu contoh ya. Nek aku mlebu jam 7 yo aja telat. Nek aku mulai jam 4 yo aja telat, aja DCI. Itu namanya jujur pada profesi. Nek aku sebagai seorang rumboi resek-resek kamar yo tenanan. Aku membersihkan kamarku, jangan sampai kamare kotor, tamune komplain, tamune ngeluh, itu namanya nggak jujur pada profesi. Nek aku tukang masak, yo bener-bener masak itu tenanan nganggo hati,
dirasake sik sebelum disajikan. Itu jujur pada profesi. Jadi orang yang kerja tidak dengan sungguh-sungguh itu namanya nggak jujur, nggak bersyukur. Kalian sudah saya berikan kesempatan untuk kerja, kenapa kalian juga nggak jalani dengan sungguh-sungguh? Nah, dijalani dengan sungguh-sungguh. Ya toh, seorang security umpamanya, ya jangan hanya ngadep tok gejejer tamune mlebu metu ora goleke dalan, itu namanya nggak jujur. Nah, jadi itu Pak. Saya mendevelop karyawan, kemudian juga dukungan tadi pemilik. Dukungan pemilik. Ya, Pak, gedungnya tak cat ya, wis nyop. Ya, itu kan dicat, Pak. Ya, Pak, kamarnya tak renovasi. Ya, itu kan jujur. Itu pakai biaya, Pak. Tapi lagi-lagi produk tangible kalau tidak didukung dengan produk intangible yang benar sungguh-sungguh percuma, Pak. Banyak usaha-usaha besar, Pak. Ketika manusianya tidak kerja dengan penuh tanggung jawab, tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, banyak yang kolab, Pak. Saya nggak usah sebut lah, banyak sekali, Pak, itu. Hotel-hotel bahkan ada, Pak, yang tutup karena gara-gara tidak bisa memanage sumber daya manusianya, Pak, sebagai intangible product. Itu, Pak. Ya, jadi banyak supportnya dari pemilik, tapi lagi-lagi menungsone sih, Pak. Jadi saya terbiasa dengan hotel-hotel yang dimana pas-pasan gitu ya, pas-pasan. Tapi alhamdulillah ya, dengan kita bisa apa namanya mendevelop karyawan. Tapi mohon maaf, kadang saya itu di kalangan kawan-kawan GM itu, kawan-kawan karyawan hotelier itu, Pak Pur kayak keras. Ya, bukan keras, saya nggak keras. Tapi saya ngajak disiplin kerja, Pak. Ya style saya memang begini, Pak. Tapi saya itu lembut sebenarnya. Saya tuh nggak tegaan jadi orang. Nggak tegaan, Pak. Saya tuh nggak tegaan, Pak. Ya kalau saya soal disiplin, soal kejujuran, soal apapun ya nggak ada toleransi, Pak. Itulah yang dianggap keras ya. Tapi nggak begitu, Pak. Ya, orang yang kita bina lah, kita bina. Nek rasa dibina apalagi gitu ya. Nah, monggo aku Pak, setelah sukses membranding dengan ada peningkatan okupansi dari pendapatan dan lain sebagainya, ini mau dibawa kemana, Pak? Apakah mau melebarkan sayap keluar daerah atau membangun? Jadi kami berencana, Pak. Kami berencana ini dengan pemilik itu akan lagi-lagi ini adalah bentuk partisipasi pemilik dan kami sebagai warga masyarakat untuk bagaimana ikut terlibat di dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa. Kita akan bikin juga unit-unit lain. Kita sudah akan membuat di Jogja, sudah pembebasan lahan sudah siap. Dan di Bali, kemudian di Semarang kita akan bangun hotel-hotel besar di situ. Ya kenapa? Ya 3 tempat ini adalah destinasi ya bagi saya ke depan. Inilah bentuk partisipasi owning company dan kami sebagai penanggung jawab di operasional itu untuk mendharma baktikan ya kemampuan kita ini untuk bangsa negara. Ketika nanti tumbuh unit usaha kan bisa merekrut tenaga kerja ini. Ya tenaga kerja. Inilah bentuk-bentuk partisipasi kami kepada pemerintah, Pak. Terus kemudian kalau hotelnya ramai ya bayari pajak kan juga. Ini untuk stakeholder lagi, untuk pemerintah lagi. Jadi kita akan mengembangkan sayap di beberapa tempat. Selain juga unit usaha yang lain, tidak hanya pariwisata, nanti ada lah. Saya belum bocorkan di sini, nanti saja. Pak, okupansinya berapa sih, Pak, Asia Group, Pak, sekarang? Asia Group sekarang ini, Pak. Sekarang ini kalau weekday itu ya sekitar 75% lah. Kalau untuk seluruh udah bagus. Kalau weekend itu sudah hampir 90%, 100% itu. Bahkan kurang kamar kalau weekend ya, kami di Tawangmangu ada 2 unit juga full terus. Grup full. Di Solo juga ada, di Cilacap juga. Itu jauh di atas rata-rata okupansi kota. Alhamdulillah, sekali lagi angka bicara. Biyen piro, saiki piro. Jadi kita bisa melihat histori tahun lalu, Pak. Pada tanggal yang sama, bulan yang sama. Pada tanggal yang sama, ini tanggal berapa ini? Tahun lalu, sekian. Berarti sekian, ini melompat. Grafiknya naik terus, Pak, ya. Alhamdulillah, Pak. Kita harus growth terus, growth tumbuh, Pak. Kita harus tumbuh. Bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Karyawan sejahtera, pemilik hotel pun juga seneng, GOP-nya tinggi, pemerintah pun juga seneng, karyawan PAD-nya tinggi. Pemasok barang pun stakeholder yang lain, supplier juga membayari tepat waktu, kan gitu. Ini stakeholder semuanya merasakan. Dan itulah sebenarnya prinsip urip iku urup di situ. Hanya dengan pikiran kita yang sak neker, otak kita sak neker, tangan kita cuma 2, kaki kita 2, manfaat tumraping wong liya, Pak. Ngoten, Pak. Ada rencana perluasan bangunan, Pak. Kan kalau kita lihat kan posisinya di perempatan ini kadang agak crowded. Nggih.
Jadi itu sudah menjadi pemikiran kita, Bapak. Sudah menjadi rencana kami, tapi ya pakai tapi lagi. Kanan kiri kita ini mau kita beli betul di sate. Berapapun, Pak ya. Kanan kiri kami ya kalau harganya normatif, ya betul apa-apa. Ya, itu mau kita beli. Sebenarnya untuk ekspansi ya. Untuk ekspansi untuk gedung, untuk parkir ya. Terutama. Jujur kami kalau pas rame itu ada wedding, ada apa itu parkir kami juga sampai ke kelurahan sana itu. Kelurahan sama depan gereja. Alhamdulillah. Masyarakat di sini sangat support ya. Masyarakat di sini support ya. Gara-gara apa namanya teman-teman Karang Taruna itu langsung cancut Taliwondo ngewangi parkir dan sebagainya. Alhamdulillah, Pak. Karena kami juga peduli pada lingkungan, Pak. Ya, pada lingkungan peduli lah. Ngoten, Pak. Ada tambahan pertanyaan lagi? Manfaatnya teknologi informasi, Pak, misalnya HP untuk branding hotel ini bagaimana perannya, Pak? Luar biasa. Jadi kami kadang-kala di suatu kota, di suatu tempat, saya bisa ngontrol, Pak. Ngontrol hanya dengan teknologi informasi, dengan Zoom, dengan apa. Saya dimanapun tempat, saya bisa mengumpulkan kawan-kawan saya, head saya untuk meeting, Pak. Hari ini event berapa, besok berapa, ada apa, itu luar biasa, Pak. Bahkan sekarang ini yang namanya sistem sudah integrated, Pak, sampai ke belakang. Dari mulai point of sale sampai kepada financial statement, laporan keuangan, karena itulah teknologi, Pak. Sangat-sangat membantu, Pak. Sangat membantu, Pak. Semuanya serba teknologi. Dari mulai point of sale di front office sampai pada akhirnya keluar jurnal di accounting, Pak, laporan keuangan. Dan itu nggak bisa dimanipulasi apapun, Pak, karena semuanya tersistem. Sistemnya dari sedemikian rupa, Pak. Begitu, jadi sangat membantu teknologi informasi. Kalau peran dengan media, Pak? Maksudnya? Media, Pak, perannya terhadap... Oh, media itu bagi saya selalu bilang, Mas Langgeng ini sahabat saya, Pak. Puluhan tahun silam saya selalu, kami ini bisa begini. Ngapunten, Kang Mas. Saya ini bisa begini. Beliau juga. Itu ya tidak lepas dari media, Pak. Ya. Kami bisa begini. Kalau orang juga menyadari orang yang bisa melenting tadi udah pada posisi-posisi puncak itu kalau mau ngakui, Pak, itu tidak lepas daripada peran. Kalau dulu orang bilang itu namanya kulit tinta kan begitu. Kawan-kawan media, Pak, kan selalu begitu. Kami bisa diterima di tengah-tengah masyarakat itu karena apa? Karena penjenengan. Kepanjangan mulut kami itu penjenengan yang memberitakan. Jadi media bagi saya itu partner bagi saya, sahabat, ya, saudara kalau boleh saya klaim. Kami tidak bisa apa-apa tanpa penjenengan. Itu, Pak. Media itu sangat penting, Pak. Ya, jadi ojo terus ketemu media itu alergi. Oh, saya seneng ketemu media itu. Seneng saya. Iya, bener, Pak. Itu, Pak. Nek wong agama ya, buwohi ya. Enggak ngapusi, Pak. Itu. Jangan kalau masalah media itu Pak Lek Anjar itu kan Dewan Pengawas PBI itu stop. Iya. Dari KR dulu, Pak. Saya itu kadang-kala rodok kesupen-supen, tapi nek penjelasan semua, oh ngapalke wong siji pur, ngerti kabeh itu. Oh ya wong sak jateng lah itu. Saya itu di Jogja pun ya wartawan kenal kabeh, Pak. Ya. Saya pernah di Jogja berapa tahun pegang 14 hotel pun golek ya saya. Golek Pak Pur gitu. Pakai mulai Solo, nah gitu. Oh main Solo toh, wah ngoten niku. Jadi saya nyuwun ngapunten kadang, oh iya, barengan kelingan kalau yo iki kawan-kawan saya. Waktu aku cek dinas ning Kusuma Said, waktu aku cek dinas ning Said Jaya, saya pernah ngerangkep, saya pernah jadi YMT yang membawakan tasnya Pak Hamdan. YMT itu yang membawakan tas. Karena kan ajudannya yang membawakan tas toh, nah gitu. Bukanya Solo Pos, bukanya apa? Karena saya dulu ya saya terlibat aspirasi Pak Suamdani jadi membawa tas mana-mana. Gitu. Ada pertanyaan Pak Lek terkait media? Nggak apa-apa, wes. Ini kan era media juga digital juga media sosial media. Ini kalau berperan di Hotel Asia sendiri atau Asia Group ini dimanfaatkan secara maksimal atau optimal oleh Pak Pur bagaimana? Ya pasti kita ini Bapak, kita akan manfaatkan optimal, Pak ya. Teman-teman media, apalagi ketemu pagi ini, ya, tolong kami diberitakan gitu ya. Kami diberitakan kepada masyarakat luas bahwa oh Hotel Asia itu masih ada begitu ya. Gitu. Dan berkembang. Ada. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah masih ada ya tumbuh pelan-pelan, memberikan manfaat
bagi sekeliling, bagi stakeholder, bagi masyarakat, terutama nomor satu karyawan dulu. Ya, karyawan sudah semakin pelan namun pasti merangkak kesejahteraannya mulai naik. Ngoten Bapak. Jadi kami optimalkan, Pak. Pasti kami optimalkan. Bahkan mungkin saya akan membuat nanti gathering ya, apa namanya, media gathering lah. Di Tawangmangu sana, Pak ya. Monggo nanti kita onboard. Ya monggo. Jadi kawan-kawan pun ya sesekali monggo lah mencicipi apa yang kami jual gitu ya, supaya kami ini tidak terkesan membual gitu ya. Monggo. Ya monggo boleh ya hubungi kami gitu ya, terutama media. Tinggal WA, nomorku nggak pernah mati. Kawan-kawan juga tahu nomor saya semua gitu loh. Monggo. Weekend nyoba-nyoba nggak masalah, Pak. Kalau di internal Asia sendiri selama ini sudah memanfaatkan media sosial belum, Pak? Media sosial kita manfaatkan. Jadi sudah dikelola oleh marketing ya, di situ ada direktur marketing ya, ada sudah divisi-divisinya sudah jalan. Ngoten Bapak. Optimal. Ngoten. Monggo tunjuk. Nah, ini tujuannya mendet piyambak-piyambak nih. Ustadz, monggo Ustadz Rojak, Ustadz Aziz, sahabat-sahabat saya nih. Demikian bincang Pak Ustadz sendiri biar sosok Pak biar nanti bisa sekalian Mas Bambang di testimoni di iring ke kamerane Mas. Monggo Ustaz. Iya, saya menanggapi dari beberapa hal yang disampaikan sama Pak. Saya sepakat. Jadi bahwa politik itu tidak serta-merta dikatakan asal punya dasar basic etika, karena akhlak itu tentu akan memangkas semua perilaku yang tidak baik. Jadi saya sepaham dengan Mas Pur, dan kenapa saya bersanding dengan Mas Pur juga karena saya menilai Mas Kanjeng Purwanto sendiri, beliau itu menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, tidak menyampaikan yang belaka aja. Karena saya juga pernah membaca bahwa sebuah kalimat itu memiliki ruh. Artinya nggak asal ceplos-ceplos ngomong, karena pembicaranya memiliki ruh. Pembicaraan yang pernah dilakukan itu akan membackup dalam jangka panjang tentang marwah manusia itu. Jadi ini menjadi motivasi bersama bahwa banyak yang disampaikan sama Mas Pur, bahwa pada intinya bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi orang mau montang-manting kayak apa kalau memang belum ketentuannya itu sulit terjadi. Dan karena di dalam Al-Quran sendiri disampaikan bahwa wallahu khalaqakum wa la ta'lamun. Jadi pergerakan manusia itu juga digerakkan oleh Allah. Tadi Mas Kanjeng juga bilang bahwa saya dilalai UIP itu belum masuk. Itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Digariskan. Jadi suatu keberhasilan, dan tentunya dalam keberhasilan ini juga perlu pemupukan. Itu yang akan menjadi awet. Karena kalau berbicara pemupukan itu berarti apa? Pendampingan Tuhan itu akan mengikuti. Jadi cukup. Mas siapa namanya? Namanya? Saya nama Pak Rozak Ali. Asal Tegal saya. Tegal. Sekarang domisili di Sambe, masuk di Solo itu 2013. Dan alhamdulillah memang kami, karena memang ternyata memang satu frekuensi. Ada kecocokan karena saya kenal dengan beliau itu 2014. Dan saya masih ingat kalau Mas Pur bilang katanya beliau itu cuma beling nggak ada manfaatnya, ya saya lebih nggak manfaat. Tapi ketika saya melihat Mas Pur di atas mobil yang ada bukannya depan, panggil saya Mas Rozak, Mas Rozak, saya Masya Allah, orang sebesar Mas Pur itu masih ingat saya, itu luar biasa. Dan itu bukan karena berarti Mas Pur pengen dianggap sama masyarakat bahwa saya itu orangnya familiar, enggak, tapi semata-mata itu yang dilakukan sama Mas Pur juga karena perilakunya dihendaki sama Tuhan. Pada dasarnya mereka seperti itu. Jadi kita hanya melakukan, kita itu hanya visual aja, skenario tetap di tangan Allah. Matur nuwun.
Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, bincang-bincang kita sama Pak Dr. Purwanto Yudonagoro. Beliau sudah banyak panjang lebar tadi mengisahkan hidupnya baik dari sisi politik maupun di bisnis, terutama pariwisata, dan tadi juga diamini sama Pak Ustadz Fatur, dan komplit sudah. Dan banyak hal yang kita dapatkan dari sini. Cukup sekian, kita nanti berjumpa lagi pada podcast yang lain. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun.